Meski negeri Nanyuan merupakan kota yang paling dekat dengan 13 wilayah selatan, namun jaraknya masih sangat jauh. Bahkan perjalanan Isak Roye membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Untungnya, Qin Chen tidak perlu terburu-buru, melainkan dengan cermat merasakan dunia dan berbagai aturan alam semesta di alam semesta. Ruang yang sangat padat, Qin Chen mengulurkan tangan kanannya, merasakannya sedikit, lalu menggeseknya ke bawah. Wow! Kekosongan di sekitarnya dipotong oleh telapak tangan Qin Chen yang menakutkan, dan tiba-tiba beriak seperti riak. Itu seperti batu yang menghantam danau. Riak itu beriak ke segala arah, membentuk kekuatan penghancur yang mengerikan. Saroye, yang terbang terus-menerus, terkejut, berpikir ada musuh yang kuat akan datang. Melihat Qin Chen baru saja menguji kekuatan kehampaan, dia menghela nafas lega, tetapi sudut matanya masih bergerak-gerak. Ini adalah kekosongan laut kosmik, yang sangat kuat. Seorang kaisar normal tidak dapat merobek kekosongan laut kosmik. Setidaknya di antara klan Komodo, hanya para tetua yang berada di puncak kaisar yang dapat merobek kekosongan tersebut. Lautan kosmik terpisah dengan bakat alaminya. Kekosongan itu terkoyak. Tapi sekarang Qin Chen hanya menariknya dengan santai, menyebabkan riak yang begitu menakutkan. Kekuatan semacam ini setidaknya setara dengan master tingkat mendiang kaisar. Mungkinkah pria ini berada di alam kaisar tahap akhir? Saroye berspekulasi dalam benaknya bahwa setelah lama berhubungan dengan Qin Chen, dia bisa merasakan aura kultivasi di tubuh Qin Chen. Yang sebenarnya adalah aura kultivasi. Tidak terlalu menakutkan. Namun menurut penampilan ayahnya Panggula ketika ia datang sebelumnya, Tuan Qin Chen ini menunjukkan keistimewaan yang tidak kalah dengan ayahnya. Hal ini membuat Saroye hanya memiliki satu perasaan terhadap Qin Chen, dan itu adalah misteri. Apapun yang terjadi, asal-muasal pria ini pasti sangat istimewa. Mengikuti dia, masa depanku kemungkinan besar akan mengalami perubahan yang berbeda, kata Saroye dalam hati, dan melanjutkan perjalanannya dengan ketenangan pikiran. Tentu saja, Qin Chen tidak mengetahui banyak pemikiran yang muncul di hati Saroye. Dia hanya menghargai ruang padat di sekitarnya. Aku melambaikan tanganku dengan lembut. Meskipun aku hanya menggunakan kurang dari 1% kekuatanku, aku hanya bisa menimbulkan riak. Tampaknya ruang di Laut Semesta Selatan jauh lebih kuat daripada wilayah ke-13 selatan. Qin Chen menghela nafas di dalam hatinya, diam-diam merasakan intensitas ruang. Aturan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, seperti jaring raksasa, yang dia pahami sedikit demi sedikit. Dia telah menerima warisan dari Kaisar Mikong, dan pemahamannya tentang laut kosmik dan ruang angkasa sangat mendalam. Ketika dia memasuki laut kosmik untuk pertama kalinya, dia segera mulai memahami banyak aturan laut kosmik. Selain itu, hukum waktu di sini sangat berbeda dengan hukum di alam semesta awal. Di alam semesta awal, Qin Chen bahkan dapat membalikkan ruang dan waktu, tetapi di laut kosmik ini, jauh lebih sulit bagi Qin Chen untuk mempengaruhi aliran waktu daripada di alam semesta awal. Namun, hukum alam semesta, laut, langit, dan bumi di sini sangat jelas. Dibandingkan dengan hukum alam semesta dan laut yang saya amati di alam semesta asli, ini 10 kali lebih jelas. Hatinya, bagaimanapun, alam semesta awal hanyalah alam semesta primitif yang lahir dari laut kosmik, dan lautan kosmik yang luas adalah lautan yang sebenarnya. Hanya dengan sepenuhnya mengendalikan hukum laut kosmik yang tak ada habisnya, tingkat budidaya seseorang dapat melangkah lebih jauh dan memasuki alam yang lebih tinggi. Jika saya bisa datang ke laut semesta lebih awal, saya mungkin bisa menerobos Kaisar Agung lebih cepat lagi, kata Qin Chen dalam hati. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Alam bukan satu-satunya. Dalam kata-kata Kaisar kuno senior, semua yang saya alami di alam semesta asli dan dunia bawah adalah fondasi nyata untuk pertumbuhan saya, dan tidak ada yang sia-sia. Dibangun lebih tinggi. Qin Chen hanya menghela nafas dengan santai dan terus berlatih. Setiap jejak hukum alam semesta dan laut terus dipadatkan oleh Qin Chen, yang mengamati dan merasakan dengan cermat. Ketika dia datang ke laut semesta untuk pertama kalinya, Qin Chen secara alami terpesona oleh segalanya. Hal ini membuat Saroye merasa sangat bingung. Tuan, ini adalah
Hukum alam semesta dan lautan yang disempurnakan Qin Chen adalah beberapa hukum paling dasar dari alam semesta dan lautan, dan Saroye telah memahaminya selama bertahun-tahun. Perlu Anda ketahui bahwa hukum alam semesta dan laut tidak bisa dipahami dengan terlalu banyak menonton, beberapa orang tidak bisa memahaminya sedikitpun walaupun mereka menontonnya seumur hidup. Terus berkembang dan tidak membutuhkan terlalu banyak. Pencerahan secara alami dapat mencapai keadaan yang sangat menakutkan. Inilah kekuatan magis bawaan suku mereka. Waktu berlalu, dan Qin Chen serta yang lainnya juga melewati banyak bidang bintang dalam perjalanan mereka ke Tanah Nanyuan. Bidang bintang ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan ada pula yang seperti kota logam, sangat megah. Beberapa bidang bintang penuh dengan planet mati, hidup seperti manusia primitif. Ada juga bahkan beberapa planet mineral murni, yang digunakan untuk mengolah material. Setelah matang, planet ini akan dipetik dan dilebur menjadi material. Selain itu, Qin Chen dan yang lainnya juga melihat banyak makhluk, termasuk kapal udara terbang dengan aura tersembunyi, orang-orang kuat yang bepergian di kehampaan yang luas. Dan bahkan beberapa bajak laut luar angkasa yang mirip dengan kelompok tentara bayaran hukuman surga, bertarung dan menjarah bersama. Qin Chen lewat dengan tenang dan mengamati semuanya dengan diam. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Qin Chen dan rombongan akhirnya mendekati Tanah Nanyuan. Saroye, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Tanah Nanyuan ini? Tanya Qin Chen. Tuan, ini juga pertama kalinya saya pergi ke Sumber Selatan. Saya hanya tahu bahwa tempat ini adalah kekuatan netral. Banyak kekuatan kuat di dekatnya yang memiliki pangkalan tetap di sini. Ini dapat dianggap sebagai pusat transportasi langit berbintang dan lokasi yang strategis. Saroye buru-buru menjawab, adapun yang lainnya, bawahan saya tidak tahu banyak tentang mereka. Oh, Qin Chen mengerutkan kening. Saya pikir Saroye ini tahu banyak. Tampaknya hal-hal spesifik hanya dapat dipahami di negeri Nanyuan. Panggilan. Setelah beberapa saat, sebuah benua kuno muncul di hadapannya. Benua ini megah dan luas, seperti dunia yang sangat besar. Ia berdiri di langit berbintang di laut kosmik selatan dan memancarkan aura kekacauan yang menakjubkan. Apakah ini Tanah Nanyuan? Qin Chen sedikit terkejut, saya pikir Tanah Nanyuan ini adalah sebuah kota, tapi saya tidak menyangka itu adalah sebuah benua. Tuan, kami memasuki Tanah Nanyuan sekarang, kata Saroye. Ledakan. Tubuhnya agung, seperti paus raksasa, terjun langsung ke dalam kekayaan energi kacau di Tanah Sumber Selatan, dan turun ke benua yang besar dan tak terbatas ini. Ledakan. Tubuh Saroye sangat besar, tapi dia tidak menyembunyikannya sama sekali, dia berlari merajalela di dunia yang luas. Langsung membuat khawatir banyak binatang aneh dan praktisi di pinggiran Southern Origin Land. Itu, Komodo. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong di negeri Sumber Selatan ini. Banyak binatang aneh dan praktisi transenden di bawah ini yang ketakutan dengan gerakan ini, dan mereka menyembunyikan tubuh mereka dengan rasa iri di wajah mereka. Mereka semua adalah semut yang mencari makan di pinggiran Tanah Nanyuan. Di Tanah Nanyuan yang dilanda krisis ini, mereka hanya berani melakukan aktivitas memetik dan berburu dengan hati-hati. Bagaimana mereka bisa terbang dengan tidak hati-hati seperti binatang komodo? Dengan kekuatan mereka, jika mereka berani melakukan ini di negeri Nanyuan yang berbahaya ini, mereka mungkin sudah lama mati dan tidak bisa mati lagi. Karena ini tidak hanya membutuhkan kekuatan, tapi juga latar belakang yang menakutkan. Saroye tidak memiliki emosi apapun, dia sudah lama terbiasa dengan tindakan seperti itu. Jauh di dalam lembah di suatu tempat di dalam South Southland. Beberapa praktisi transenden sedang melihat tim yang berkumpul di sekitar mereka dengan ketakutan di mata mereka. Kami adalah tim dari Tanah Suci Tai di Tanah Sumber Selatan. Kami hanya pergi mencari beberapa bahan obat dan batu bintang. Tolong beri saya wajah. Kami di Tanah Suci Tai harus mengingat kalian semua. Saya bersedia membayar biayanya agar tetap hidup. Detasemen ini ketakutan. Kelompok pengepung di depannya semuanya mengenakan jubah hitam dengan lukisan tengkorak di dada mereka. Mereka adalah Tanah Nanyuan, seorang anggota dari kekuatan yang sangat menakutkan, masyarakat tengkorak dan tulang.
Masyarakat tengkorak dan tulang adalah kekuatan bawah tanah di tanah Nanyuan. Presidennya adalah seorang tokoh terkemuka di tanah Nanyuan. Dalam perjalanan ini, mereka mengantar seorang wanita muda penting di tanah suci Taiyi ke tanah Nanyuan. Kupikir begitu, dia sebenarnya diincar oleh orang-orang dari masyarakat tengkorak dan tulang. Apakah itu kebetulan atau disengaja? Pemimpin pengawal itu terkejut dan marah. Jika itu kebetulan, itu hanya bisa dianggap bahwa mereka tidak beruntung dan ada kemungkinan untuk berdamai dengan pihak lain. Itu berarti seseorang telah mengeluarkan misi khusus kepada masyarakat tengkorak dan tulang. Datang untuk mencegat dan membunuh mereka. Jika berita itu bocor, konsekuensinya akan jauh lebih serius. Semuanya dalam bahaya. Saya harap ini hanya kecelakaan. Pemimpin penjaga merasa cemas ketika memikirkan konsekuensi dari bocornya berita tersebut. Namun, setelah mendengar ini, anggota masyarakat tengkorak dan tulang yang mengepung mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka bekerja sama satu sama lain dan terus membunuh. Dalam waktu singkat, beberapa orang di tanah suci Taiyi dipenggal di sini, tidak menyisakan ruang untuk itu perundingan. Ini adalah pembunuhan yang disengaja, tanpa memberikan kesempatan untuk memperlambat. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Jika kita berusaha keras, kita akan membunuh semua orang yang kita bisa. Dan pada saat yang sama berbisik kepada seseorang di samping. Wanita yang berpura-pura menjadi anggota berkata dengan cemas, "Nona, berita kami pasti telah bocor. Seseorang datang untuk mencegat dan membunuh kami dengan sengaja. Nanti, bawahan saya akan mencobanya. Yang terbaik adalah membunuh beberapa dari mereka. Ambil kesempatan ini dan larilah." Suara itu jatuh, dia tidak menunggu pihak lain menjawab, dan sudah bergegas keluar seperti orang gila. Bunuh. Beberapa anggota langsung bergegas keluar, dengan aturan jalan yang menakutkan mengalir ke seluruh tubuh mereka, dan menjadi gila untuk membunuh anggota Skull and Bones, bertarung sampai mati. Mau berjuang keras, hanya beberapa dari kalian. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam terdengar. Seutas benang hitam legam seperti pedang pencuri jiwa, tiba-tiba melewati kehampaan, berubah menjadi setengah lingkaran dan memotong. Mata para anggota yang bergegas keluar dari tanah suci Taiyi melebar, dan benang berwarna darah muncul di tenggorokan mereka. Engah. Kepala membubung ke langit satu persatu dan berubah menjadi bubuk tanpa suara. Bab 5762. Tidak ada daun kosong. Banyak penjaga di tanah suci Taiyi masih bertarung dengan sengit, tetapi saat sosok ini muncul, semua penjaga di tanah suci Taiyi dimusnahkan dalam sekejap. Hanya menyisakan penjaga utama dan orang yang dia lindungi. Pembunuh tertinggi masyarakat tengkorak dan tulang. Penjaga utama tanah suci Taiyi memandang bayangan hitam di depannya dengan ngeri. Jika Anda ingin menjadi pembunuh tertinggi masyarakat tengkorak dan tulang, Anda harus memiliki catatan pembunuhan ahli setingkat kaisar. Ketua, kami tidak berguna. Orang-orang kuat dari masyarakat tengkorak dan tulang berlutut satu demi satu, berkata dengan ketakutan. Sekelompok sampah bahkan tidak bisa menangkap beberapa pengikut dari tanah suci Taiyi. Bayangan hitam itu berbicara dengan suara rendah. Matanya seperti garis darah sempit menatap dengan acuh tak acuh pada penjaga utama dan orang lain di depan. Nona Lorna, apakah ada gunanya menyembunyikan identitasmu saat ini? Kata bayangan hitam itu sambil mencibir. Tidak bagus. Wajah penjaga utama berubah sedikit. Nona, larilah. Setelah mengatakan ini, penjaga utama langsung membakar tubuhnya, dan gelombang mengerikan meletus dari tubuhnya, berubah menjadi gunung berapi yang menakutkan dan menyapu ke arah bayangan hitam. Wajah wanita yang berpura-pura menjadi penjaga juga berubah. Pihak lain mengetahui namanya, dan dia segera mengerti bahwa seseorang pasti telah mengungkap identitas dan keberadaannya. Mo tua. Pada saat penjaga utama terbakar, sehelai daun kuno muncul di tangan wanita itu. Dengan berlinang air mata, wanita itu langsung menyalakan daun itu. Dalam sekejap, daun kuno itu terbakar, dan sebuah spesial dan fluktuasi spasial menyebar seketika, menutupi wanita itu dan membuatnya menghilang. Wukong Ye, keluarga Luomu benar-benar punya berita tentang pohon Wukong, bisakah kamu melarikan diri? Sebuah suara yang dalam terdengar, dan sebuah bola transparan tiba-tiba muncul di tangan bayangan hitam itu gelombang tak terlihat. Menutupi kekosongan dalam radius ribuan mil.
Dingkong Bet, Skull and Bones Society-mu sebenarnya sudah dipersiapkan sejak lama. Wajah wanita itu berubah drastis, menunjukkan keputusasaan wanita yang wujudnya akan menghilang kini diproyeksikan ke dalam manik, terpaku di sini, gemetar hebat. Seperti yang diharapkan dari daun wukong, fluktuasi ruang semacam ini mengandung hukum tertinggi ruang. Bahkan mutiara pengatur ruang tidak dapat dikunci sepenuhnya. Berita ini, aku, masyarakat tengkorak dan tulang, menginginkannya. Selangkah demi selangkah, mengangkat tangan kanannya, dan pancaran kegelapan benang sutra langsung menembus tubuh Mo Lao dan menembusnya ke dalam kehampaan. Mo tua, teriak wanita itu dengan sedih, merasakan keputusasaan yang tak ada habisnya. Nona, darah tumpah dari sudut mulut lelaki tua itu, dan dia menatap wanita itu dengan kesedihan di matanya. Dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Luo. Setelah mengetahui berita bahwa keluarga Luo menjadi sasaran, dia terpaksa membawa wanita mudanya ke tanah suci Tai untuk mencari perlindungan. Dia tahu betul apa yang akan terjadi pada wanita muda itu begitu dia jatuh ke tangan masyarakat tengkorak dan tulang. Itu akan lebih buruk daripada kematian. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Berhentilah meratap, selama kamu dengan patuh menyerahkan daun wukong dan memberitahuku berita tentang pohon keramat wukong kepada masyarakat tengkorak dan tulang. Aku jamin kamu akan mati dengan cara yang baik, sehingga kamu tidak akan mati. Disiksa selama bertahun-tahun dan menderita terlalu banyak. Benar-benar sebuah penghinaan, bayangan itu menunjukkan senyuman yang kejam. Kamu binatang buas, wajah wanita itu menjadi pucat. Hahaha, bayangan hitam tertawa terbahak-bahak, dan hendak mengatakan sesuatu. Bas. Di kejauhan, aura menakutkan bergemuruh dan menghancurkan, seperti lautan luas, tak terkendali, melintasi kehampaan. Itu adalah. Bayangan hitam mengangkat kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini, dan samar-samar dia bisa merasakan aura menakutkan, mendekat dengan cepat kekacauan tak berujung di langit di atas sumber selatan. Di antara mereka, sosok besar seperti bintang perlahan terbang melintasi langit, tidak berusaha menyembunyikan sosoknya. Komodo. Melihat sosok besar itu, tiba-tiba pupil bayangan itu mengecil. Pemimpin. Para pembunuh lainnya juga mengubah ekspresi mereka, merasa ketakutan di dalam hati mereka. Mereka jarang melihat binatang langit berbintang yang berani berjalan begitu tidak bermoral dan sombong di tanah kekacauan. Semuanya, sembunyikan sosokmu dan jangan ganggu satu sama lain. Bayangan hitam itu berkata dengan suara rendah, buru-buru mengatur nafasnya dan berdiri dengan patuh. Karena mereka tahu bahwa di hadapan orang kuat seperti itu, selama mereka tidak mengganggu pihak lain tidak akan menyerang mereka dengan mudah. Binatang komodo setingkat kaisar, saya khawatir akan ada binatang kuat lainnya di tanah Nanyuan. He Ying merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Banyak kekuatan di negeri Nanyuan tidak takut dengan kaisar luar biasa, seperti kaisar setan darah, yang datang ke sini. Bahkan penguasa kota Jinhu, yang memiliki latar belakang kerajaan Yong. Mungkin tidak menimbulkan banyak kejutan, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah kaisar yang memiliki status dan latar belakang. Klan Komodo jelas merupakan kaisar dengan latar belakang yang baik. Sosok besar itu bergemuruh di langit, dan pemandangan di bawah sepertinya bukan apa-apa. Saroy telah melihat pemandangan ini berkali-kali. Pembunuhan seperti itu terjadi berkali-kali di lautan kosmik. Tuan Mo memandang Saroy lewat di atas kepalanya, dan pada aura yang ditekan oleh teror. Jejak tekad tiba-tiba muncul di matanya. Jika ini terus berlanjut, wanita muda itu dan dirinya sendiri pasti akan mati, jadi mengapa tidak? Begitu pikiran itu muncul, Mo Lao Bian tiba-tiba mengambil keputusan untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua ini dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan asli di tubuhnya. Tidak bagus. Bayangan hitam yang menggunakan senjata untuk menembus Tuan Mo terkejut ketika dia merasakan perubahan, kamu sedang mencari kematian. Jejak cahaya ganas melintas dari matanya, bayangan hitam itu bergerak dengan panik benang hitam, dan langit dipenuhi warna hitam. Benang sutra menembus langsung ke dalam jiwa Mo Lao seperti garis-garis kabut hitam, dan dimusnahkan dalam sekejap. Nona, panggil bantuan. Dalam diam, jiwa Pak Mo hancur. Sebelum meninggal, Pak Mo menjerit dari lubuk jiwanya,
asal-usulnya seperti ledakan mesiu, membumbung tinggi ke angkasa. Ledakan. Raungan keras terdengar, mewakili asal mula kekuatan intinya. Itu meledak pada saat ini, dan aturan serta jalan yang tak terhitung jumlahnya meletus ke segala arah, membentuk raungan yang mengejutkan. Ada suatu kekuatan yang menerpa perut Saroye, seolah-olah ada yang meniupkan udara panas ke perut Saroye. Hah! Saroye berhenti, dan bayangan menakutkan muncul, menutupi kehampaan yang tak berujung. Bayangan hitam dan yang lainnya mendongak ketakutan, dan melihat sepasang pupil vertikal emas gelap memandang dengan acuh tak acuh pada sekelompok orang di bawah, dengan itu lihat di mata mereka. Ini seperti melihat segerombolan semut. Tidak bagus. He Ying ketakutan di dalam hatinya. Begitu orang kuat seperti itu tersinggung, mereka bisa mati jika mengatakan tidak. Ya Tuhan Komodo, kami adalah anggota masyarakat tengkorak dan tulang di Tanah Sumber Selatan. Kali ini kami sedang menjalankan misi. Mangsa sebelumnya secara tidak sengaja menyinggung perasaan Anda, mohon maafkan saya. Bayangan hitam yang begitu mendominasi sebelumnya tidak bisa tapi gemetar. Dia berkata dengan suara keras dan dengan cepat menundukkan tangannya untuk memberi hormat. Anggota masyarakat tengkorak dan tulang lainnya di sekitarnya mulai gemetar. Mata emas gelap Saroye menyapu kerumunan di bawah dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat pada kekosongan di atas kepalanya, Tuan, pembunuh dari masyarakat tengkorak dan tulanglah yang sedang menjalankan misi. Suara acuh tak acuh itu terdengar. Siapa yang berbicara? Black Shadow dan yang lainnya terkejut, lalu mereka ngeri menemukan sesosok tubuh duduk bersila di punggung binatang Komodo. Tampaknya ini adalah manusia yang kuat, duduk bersila seperti dewa, diam-diam, tersembunyi di jurang besar sisik binatang Komodo. Jika dia tidak berbicara saat ini, Black Shadow dan yang lainnya tidak akan berbicara mampu mendeteksi keberadaan satu sama lain, seolah-olah pihak lain tidak ada sama sekali. Gudong. Terdengar suara menelan, dan He Ying serta yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan kaki mereka lemas. Siapakah orang yang bisa duduk bersila di atas binatang Komodo dan disebut dewasa oleh pihak lain? Saroye mengangguk, Tuan, masyarakat tengkorak dan tulang adalah kekuatan tertinggi di tanah asal selatan. Ini adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap di tanah asal selatan. Mereka terutama melakukan pembunuhan dan tugas lainnya, dan memiliki kekuatan yang besar. Organisasi pembunuh, mata Qin Chen acuh tak acuh. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang apa yang disebut organisasi pembunuh ini. Mereka umumnya sampah yang hidup dalam kegelapan. Namun, Qin Chen bukanlah tipe orang yang membunuh tanpa pandang bulu hanya karena identitasnya, terlebih lagi, saat pertama kali datang ke negeri Nanyuan ini. Dia tidak perlu bertengkar dengan kekuatan teratas di sini. Meskipun dalam benak Qin Chen, masyarakat tengkorak dan tulang bukanlah apa-apa. Ayo pergi, kata Qin Chen dengan tenang. Ya, Saroye berkata dengan hormat, boom. Ia bangkit dan hendak terbang di udara. Melihat ini, He Ying dan yang lainnya menghela nafas lega. Untungnya, yang satu ini takut dengan keanggotaan Skull and Bones mereka dan tidak mengambil tindakan. Saat kita kembali ke tanah Nanyuan, kita harus memberitahu Presiden dan yang lainnya berita ini secepatnya. Binatang Komodo selalu sombong dan mendominasi. Jika orang ini bisa menaklukkan binatang Komodo, dia pasti punya semacam rahasia khusus. Titik petik 2, bayangan hitam pikirku dalam hati. Jika masyarakat tengkorak dan tulang bisa mendapatkan rahasia ini, dia pasti akan diberi penghargaan oleh Presiden. Tuan. Melihat Qin Chen dan Saroye hendak pergi, wanita yang masih tenggelam dalam penghancuran diri Tuan Mo terkejut, jika orang di depannya berada di sebelah kirinya, dia pasti akan mati. Dia segera mendesaknya gila. Tidak ada daun di tangannya, dan dia berjuang untuk melepaskan diri dari pengekangan apapun, memohon dan berteriak, selamatkan aku. Mencari kematian. Dan buru-buru mengerahkan kekuatannya untuk menahan wanita itu lagi, sementara matanya ada sedikit niat membunuh yang ganas melewati kedalaman. Di luar dugaan, saat mengaktifkan mutiara dingkong, Lorna masih bisa menghilangkan sedikit pun pengekangan. Daun wukong ini memang luar biasa. Dengan pemikiran ini di benaknya, dahi bayangan hitam itu dipenuhi keringat dingin,
dan dia buru-buru dan dengan hormat berkata kepada Saroye di atas kepalanya. Junior itu ceroboh dan membiarkan mangsanya mengganggumu. Kuharap kau memaafkanku. Padanya dengan dingin, sekali pandang dan terus pergi. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari belakang. Saroye buru-buru berhenti dan memandang Qin Chen dengan bingung, Tuan. Qin Chen menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening pada daun wukong di tangan Rona. Bab 5763. Penegakan Hukum Perikanan. Nafas di dedaunan ini agak familiar. Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke arah dedaunan yang dipenuhi dengan nafas ruang tak berujung. Tuan, gadis itu meronta dengan keras, menggerakkan daun wukong, menunjukkan ekspresi memohon. Qin Chen mengangkat tangannya dengan lembut, tetapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Daun itu menghilang dari tangan Rona dan muncul langsung di tangan Qin Chen. Tuanku, He Ying tampak gugup saat melihat ini, dan berbicara dengan tergesa-gesa, diam-diam mengira ada yang tidak beres. Daun wukong mengandung cara ruang yang unik, dan pohon induknya, pohon ilahi wukong, adalah harta paling berharga di luar angkasa. Masyarakat Tengkorak dan Tulang juga secara tidak sengaja mengetahui bahwa keluarga Luo di wilayah Bintang Arturus selalu memilikinya mewarisi berita tentang pohon ilahi wukong. Jadi mereka datang untuk mencegat secara rahasia. Siapa sangka dia akan menghadapi situasi seperti itu. Jika berita tentang pohon ilahi wukong bocor, masyarakat Tengkorak dan Tulangnya akan mendapat masalah. Hah, begitu bayangan hitam itu berbicara, mata emas gelap Saroye tertuju padanya, dan tiba-tiba tekanan mengerikan dari gunung menekannya. Membuat seluruh tubuhnya kaku dan membuatnya sulit bernapas. Bayangan itu buru-buru tutup mulut. Meskipun hatinya gelisah, dia tidak berani berbicara sama sekali. Tentu saja, Qin Chen bermain dengan daun wukong di tangannya dan tidak bisa menahan untuk tidak mengangguk sedikit. Pantas saja dia merasa daun wukong itu familiar warisan yang dia terima dari Kaisar Mekong. Asal-muasal daun ini kemungkinan besar berhubungan dengan Kaisar Mekong. Qin Chen menundukkan kepalanya dan menatap wanita yang menyamar sebagai penjaga di bawah. Dia merasakan sedikit gerakan di dalam hatinya dan berkata dengan tenang, kemarilah. Tuan, seorang pria kuat dari masyarakat Tengkorak dan Tulang mengubah warnanya dan mau tidak mau berbicara. Saroye memandangnya dengan ringan, dan gelombang tak terlihat menyapu dirinya. Mata pria kuat itu melebar, dan seluruh tubuhnya menghilang tanpa suara. Jantung bayangan hitam itu berdebar kencang, dan dengan kedutan dan tatapan yang tajam, salah satu bawahannya meninggal. Orang-orang kuat lainnya dari masyarakat Tengkorak dan Tulang juga terdiam, berlumuran keringat dingin, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa menyaksikan Narona melepaskan diri dari pengekangan mereka dan terbang langsung ke arah orang di belakang binatang komodo. Duduk, melihat Luona yang selamat dari bencana, Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh dan menunjuk ke kursi kosong di depannya. Aku, Lorna gemetar, ini binatang komodo. Di mana dia berani duduk. Namun di bawah tatapan pria misterius itu, kakinya melunak dan dia duduk tanpa sadar. Qin Chen menunduk dan melihat anggota masyarakat Tengkorak dan Tulang di bawah. Saat dia mengangkat tangannya, manik pengatur ruang jatuh ke tangannya. Ini hal yang baik, ini bisa dianggap sebagai kompensasi karena menggangguku. Qin Chen berkata dengan ringan, lalu berkata kepada Saroye, ayo pergi. Hei, ini tuanku, di bawah. Siapapun yang tahu bagaimana melakukannya, jika itu dia, akan membunuh semua orang ini secara langsung. Namun, ketika Qin Chen berbicara, dia secara alami tidak akan membangkang dan tidak berani menyarankan apapun. Tubuh besarnya seperti kapal perang, bergemuruh terbuka lagi, dan terbang menuju inti tanah sumber selatan yang jauh, menghilang tanpa jejak. Hanya menyisakan sekelompok ahli Tengkorak dan Tulang yang ketakutan. Ketua, apa yang harus saya lakukan? Setelah Qin Chen dan Saroye pergi, salah satu anggota masyarakat Tengkorak dan Tulang akhirnya berkata dengan gemetar. Punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Apa yang bisa kita lakukan? Bayangan itu menunjukkan ekspresi garang di wajahnya. Saya hanya bisa melaporkannya kepada Presiden dan membiarkan dia mengambil keputusan. Saat menghadapi hal seperti itu, dia tidak bisa mengatasinya sama sekali. Itu hanya bisa ditangani oleh Presiden.
Untungnya, pihak lain tampaknya cukup takut dengan Skull and Bones Society dan tidak membunuhnya serangan binatang komodo, tidak ada satupun yang bisa bertahan. Ayo cepat kembali, saya akan mengirim pesan kepada Presiden dulu dan biarkan dia mengaturnya. Tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Kelompok bayangan hitam dengan cepat naik ke langit dan menghilang ke luasnya langit dan bumi yang tak berujung. Jika itu misi lain, maka akan hancur jika dihancurkan, tapi misi ini terkait dengan pohon suci Wukong, jadi tidak bisa menyerah hanya dengan mengatakan, menyerah. Dalam kehampaan yang luas, Saroye membawa Qin Chen dan terbang perlahan. Sepanjang jalan, auranya melonjak, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Lorna duduk di samping, merasa tidak nyaman karena tubuhnya terasa seperti jarum menusuk tubuhnya. Qin Chen tidak memperhatikannya, tetapi sedang bermain dengan mutiara dingkong di tangannya. Manik ini sebenarnya mengandung rahasia ruang khusus dan dapat menutup kekosongan. Qin Chen merasakan struktur manik dingkong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun manik di depannya hanyalah item tambahan, efeknya luar biasa. Tentu saja, bagi Qin Chen, manik pengatur ruang seperti itu tidak dapat menahannya sama sekali, tetapi struktur dan dampaknya terhadap ruang membuat Qin Chen memperoleh beberapa manfaat. Wawasan baru tentang struktur ruang. Ini memang lautan luas di alam semesta. Saya bisa mendapatkan sesuatu dari harta apapun. Tuan, mengapa Anda membiarkan anggota tengkorak dan tulang itu pergi sebelumnya? Dalam benak Qin Chen, suara ragu Saroye terdengar. Bajingan dari masyarakat tengkorak dan tulang itu kejam, dan orang-orang yang mati di tangan mereka mungkin tidak mengetahuinya. Dunia, membunuh mereka juga merupakan tindakan keadilan bagi surga. Qin Chen melirik Saroye dan berkata, jangan bunuh mereka sepanjang hari. Bahkan jika mereka melakukan kejahatan, selama mereka tidak terlalu jahat. Kami tidak perlu melihat mereka. Jika Anda membunuh mereka, apa bedanya Anda dan mereka? Tuan, Anda benar-benar baik, kata Saroye dengan hormat, dengan nada kagum, dan terus berkata. Tapi jika kamu membiarkan mereka pergi seperti ini, masyarakat tengkorak dan tulang tidak akan mudah menyerah, dan pihak lain jelas sudah siap. Wanita ini adalah target mereka, dan dia pasti punya beberapa rahasia. Kata Saroye dan melirik Rona. Jika itu adalah mangsa biasa, orang-orang dari masyarakat tengkorak dan tulang tidak akan segan-segan menjual wajah klan Komodo mereka. Mereka akan dengan patuh menawarkannya. Namun dari pandangan ragu-ragu dari bayangan hitam sebelumnya, terlihat jelas bahwa wanita ini sangat penting bagi masyarakat tengkorak dan tulang. Bahkan sangat penting hingga dia tidak segan-segan menyinggung binatang komodo itu sendiri. Qin Chen tersenyum tipis dan menyipitkan matanya, Tuhan memiliki kehidupan yang baik. Saya meninggalkan mereka jalan keluar karena saya ingin mereka mengubah cara mereka dan memulai hidup baru. Tentu saja, jika mereka tetap keras kepala dan berani mencari masalah bersamaku, lalu aku di sini untuk pertama kalinya. Negeri Nanyuan ini sangat ingin membunuh ayam dan menakut-nakuti monyet agar orang lain tahu apakah aku mudah diganggu. Saroye terkejut saat mendengar ini dan berkata tak percaya. Tuan, Anda sengaja membiarkan mereka pergi. Tanda tanya petik 2, memikirkan hal ini, ia, yang awalnya adalah monster bintang berdarah dingin, tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di sisiknya. Tergantung pada penegakan hukum penangkapan ikan. Maksud yang mulia sangat jelas. Jika masyarakat tengkorak dan tulang bersedia menyelesaikan masalah ini, maka yang mulia tidak akan melakukan apapun. Tetapi jika mereka berani mengganggunya, yang mulia akan bersemangat untuk menunjukkan cara yang kejam. Astaga, bukankah ini terlalu menyeramkan? Saroye telah berdoa untuk Skull and Bones Society. Sebaiknya jangan menimbulkan masalah, jika tidak maka hanya akan meminta kematian. Pusat tanah Nanyuan. Di kota yang megah, terdapat bangunan-bangunan megah. Ini adalah markas besar masyarakat tengkorak dan tulang. Di tengah gedung-gedung ini, ada sebuah gedung tinggi yang gelap. Di lantai atas gedung tinggi itu, Presiden Masyarakat Tengkorak dan Tulang Zuo duduk di sini sendirian, memandangi kota besar yang diselimuti kekacauan. Presiden Zuo Skull tiba-tiba mengerutkan kening dan membalikkan tangannya untuk mengambil token komunikasi hitam sederhana. Ada tanda tengkorak di token itu, dari token itu, dia langsung merasakan sebuah pesan.